Perkenalkan, saya Restia Dia Utami, guru SD Negeri 81 Strip 10 Pematang Rahim, sekaligus mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut adalah video pembelajaran saya dalam rangka uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Apa kabar kalian pagi hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ya Bu. Utama menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan sebelum memegang apapun dan sudah memegang apapun. Oke, baik anak-anak, semua sehat. Kita tetap PTM terbatas ya, pertemuan tatap muka terbatas, jadi tetap kalian pakai shift. Nah, sekarang ada bagaimana teman-temannya hari ini berangkat semua? Berangkat semua Bu. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa. Doa pada pagi hari ini akan disusun oleh siapa, Nak? Sophia, oke. Sophia, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, kita sudah berdoa, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kalian boleh berdiri, bawa benderanya masing-masing. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku engkau cintaku. Menuju tanah airku Indonesia. Sampai Merauke. Berjajar. Nah, berarti Indonesia banyak punya pulau. Indonesia negara kepulauan. Nah, kalau Indonesia banyak pulau, berarti Indonesia banyak punya apa? Kalau pulau itu biasanya ada apa ya? Hijau-hijaunya, pohon. Ya, apa namanya? Iya, ada pohon-pohon jati, ada pohon kelapa. Sekarang kita sebelum belajar tentang tema 2 udara bersih bagi kesehatan, sekarang seperti biasa kalian membaca buku di pojok baca selama 5 menit saja. Silakan. Ayo. Diambil. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Oke, silakan dikembalikan bukunya sesuai dengan tempatnya yang rapi.
satu persatu. Yuk, kembalikan dulu yuk, punya yuk. Nah, sekarang coba ibu minta satu orang untuk menceritakan kepada temannya, menyampaikan kepada temannya apa buku yang telah kalian baca tadi. Ayo, siapa yuk? Ayo, ibu. Ini yuk, sini, ayo nak. Teman-teman, saya tadi telah membaca buku yang berjudul tentang penaklukan Persia yang berisi tentang pejuang Islam yang merintis untuk menaklukkan bangsa Irak. Oke, terima kasih Andin. Nah, kali ini kita akan belajar tema 2. Apa tema 2? Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 3, menanam pohon. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah membaca teks bacaan, kalian dapat menjelaskan minimal 3 informasi melalui kalimat tanya. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat membuat peta pikiran yang berisi informasi terkait menanam pohon dengan tepat. Menanam pohon dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian bisa melalui kegiatan wawancara, siswa dapat melaporkan hasil wawancara secara tertulis dengan tepat. Pembelajaran hari ini akan menyenangkan karena kalian sudah ibu bentuk secara kelompok, langsung gitu belajar kelompok. Kamu mau kelompok apa nak? Kelompok tentang pohon-pohon deh, mau pohon apa? Oh, akasia. Oke, kamu pohon apa nak? Pohon jati. Pohon jati. Oke, akasia dan pohon. Sebelum kita memulai pelajaran, belum ibu ke menanam pohon, ibu akan memperlihatkan kepada kalian video tentang kebakaran hutan yang ada di hutan kabupaten kita, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, bisa kalian lihat. Lihat nak ya, video kebakarannya. Udara di kita jadinya bersih nggak? Tidak, iya karena kebakaran hutan. Apa sih nanti kita akan belajar nih tentang bagaimana tubuh mengolah udara bersih, kemudian bagaimana caranya dengan hutan yang telah terbakar itu, apa yang bisa kita lakukan, tanggung jawab apa yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat. Oke, kita akan belajar tentang itu. Sekarang bisa kalian lihat, kita akan belajar subtema 1, bagaimana tubuh mengolah udara bersih. Pencemaran udara sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang salah satunya disebabkan oleh kebakaran hutan. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mengembalikan udara bersih seperti dahulu lagi. Kita masih bisa menciptakan dan mengembalikan udara segar yang dibutuhkan untuk kehidupan dari tubuh kita dengan cara tetap melestarikan lingkungan dan menjaganya tetap asri. Ya, tugas kita itu nak melestarikan lingkungan supaya lingkungan kita sehat, bersih dan asri. Nah, ini kita akan belajar tentang ini, tentang menanam pohon. Nah, sekarang nanti kita akan belajar apa sih yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Nah, sekarang kita baca dulu sama-sama Hari Menanam Pohon. Kalian bisa buka di buku tema kalian. Buku tema kalian ada. Cuy, ambil cuy. Ya, sudah. Sekarang kalian buka halaman 29. Itu ada tentang Hari Menanam Pohon. Nah, boleh kalian baca. Baca di buku kalian ya. Sudah boleh. Sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kita akan belajar hari ini tentang kata tanya. Ya, coba ibu mau tanya. Kata tanya itu ada berapa ya? 6. Ya, 6 atau lebih tepatnya kalau dirumuskan itu 5W dan tambah 1H. Ya, coba. Apa aja 6 itu? Apa? Kira-kira bisa nggak kita membuat pertanyaan dari bacaan ini? Bisa ya? Bisa, iya. Kita buat apa? Biasanya kalau
apa? Iya, sesuatu. Kemudian kalau siapa menunjuk tentang? Iya, orang. Kalau kapan? Iya, waktu. Kemudian kalau mengapa? Ya, alasan. Dan bagaimana? Itu juga alasan. Bagaimana itu bisa terjadi, sesuatu bisa terjadi. Nah, paham ya sampai sini ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD secara berkelompok kepada kalian. Tugas kita adalah membuat peta konsep atau membuat peta pikiran berdasarkan informasi yang telah kalian baca. Informasinya tadi tentang hari menanam pohon. Ada 6, berarti ini apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa. Ada yang ditanyakan sampai sini, Nak? Kalau tidak, Ibu bagi lembar kerja serta didiknya. Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompoknya. Oke, ini kelompok akasia. Ini silakan. Ayo kerjakan secara berkelompok, diskusikan dengan teman kelompoknya. Bagaimana menanam? Untuk kelompok 1 khusus yang apa dan siapa ya. Apa, siapa, dan mengapa. Sisanya kelompok 2. Oke, yuk Fadil yuk. Kelompok akasia. 1 Angel, 2 Fadil, 3 Dayat, 4 Andini. Ya, oke. Yang apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, setelah kalian menonton tayangan, apa itu menanam pohon sedunia? Kalian lihat Nak di layar kalian, ternyata pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sudah sewajarnya manusia ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan. Mengapa kita harus menjaga lingkungan? Dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, coba sekarang sebelum Ibu belajar jauh tentang tanggung jawab, ada nggak anak Ibu di sini yang tahu apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga kewajiban menanggung memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi beban. Ya, jadi kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu memikul beban tanggung jawab. Maksudnya misalnya kita kan memilih sekolah. Kamu memilih menjadi anak sekolah. Berarti kamu bertanggung jawab sekolah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu ya. Misalnya Ibu memilih menjadi guru, berarti Ibu harus bertanggung jawab mengajar kalian dengan baik, menyampaikan ilmu dengan baik. Seperti itu ya, tanggung jawab. Oke? Paham tanggung jawab ya? Sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Lalu tanggung jawab apa saja yang harus masyarakat laksanakan? Sekarang kalian boleh baca bersama-sama yang dalam kotak. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Iya. Nah, salah satu contoh tanggung jawab kita sebagai masyarakat itu menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon. Ya, kemarin sekolah kita sudah melaksanakan menanam pohon beberapa bulan yang lalu. Pada saat kita mulai PTM terbatas, sekarang sudah mulai hidup itu di belakang. Ada banyak pohon ya di depan juga. Itu tanggung jawab kita Nak. Di lingkungan masyarakat juga. Kemarin desa kita menang ya lomba PKK kabupaten ya sebagai desa terbersih kan. Nah, itu memang seharusnya seperti itu, kita bahu membahu. Gimana supaya desa kita ini asri, sejuk, banyak pohon. Nah, kemarin tugasnya kita setiap satu rumah, satu kepala keluarga membawa satu pohon kan, dari taman di tepi jalan. Nah, seperti itu salah satu contoh kita sebagai warga masyarakat. Nah, apalagi ya tanggung jawab kita ya. Kemudian tanggung jawab itu terbagi menjadi berapa aja ya? Kita akan belajar di sesi selanjutnya. Tanggung jawab itu melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada. Baik di sekolah, kalian sebagai warga sekolah, di rumah, kalian sebagai anak
di masyarakat, kalian sebagai masyarakat, kemudian kepada bangsa dan negara, agama, Tuhan, tapi tanggung jawab ya, tanggung jawab masing-masing. Sekarang bisa dibaca bawahnya sama-sama. Tanggung jawab. Yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, dan budaya, negara maupun Tuhan yang Maha Esa. Kalau pada Tuhan tugas kita apa nak? Menjadi orang yang baik. Kalau yang beragama Islam, sholat tepat waktu, puasa, itu tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Nah, sekarang yang terakhir, tanggung jawab terhadap Tuhan. Bisa kalian mencontohkannya? Beribadah. Iya, beribadah. Iya, Mikael, beribadah ke gereja nak ya. Ya, apa ada lagi? Sholat. Iya, menjadi muslim yang taat, baik. Ada kalau menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, terima kasih anak ibu. Masih semangat? Hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Ada kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan bagi usaha perkebunan mereka. Penebangan pohon di hutan juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seharusnya bagi pengusaha harus mematuhi aturan. Pengusaha sudah diberi hutan tanaman industri oleh pemerintah. Nah, jadi hutan itu berlaku umur pohon yang boleh ditebang dan penanaman kembali. Nah, batang pohon mempunyai banyak kegunaan. Banyak perajin yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Mereka membuat beraneka barang kerajinan lalu menjualnya dengan harga iya. Nah, dari bacaan ini sekarang kita lihat, kita nggak usah ambil contoh jauh-jauh. Di daerah kita saja banyak ya, itu di hutan lindung itu kan hutan lindung, itu nggak boleh ditebang nak pohonnya. Tapi masih ada ya beberapa yang ditebang dan itu melanggar aturan. Berarti tanggung jawab dia terhadap bangsa dan negara tidak baik, rendah. Nah, mereka dapat sanksi apa? Ditangkap polisi karena menebang hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar, makanya sekarang sudah tidak begitu ada, nggak banyak lagi, nggak banyak seperti dulu. Semenjak keluar aturan bahwa dilarang menebang pohon secara liar. Nah, di hutan ini juga ada tamannya kan, ada rumah-rumahan, ada tempat berteduh. Kalian pernah ke sana? Pernah. Ya, pernah. Nah, di situ itu namanya hutan. Nah, itu harus kita jaga, kita lestarikan. Kalau kalian di situ buang sampah pada tempatnya ya, jangan mencabut tanaman. Kalian harus menyayangi tanaman itu. Nah, sekarang lihat hutan tanaman industri di kabupaten kita juga ada. Di dekat jalan rumah kalian ada. Tuh yang di Macawok. Ada kan hutan? Hutan apa coba di Macawok itu? Hutan kasia dan apa lagi? Jati ya, ya tapi jadinya gak begitu banyak ya, jadi ada dan akasia. Nah, itu namanya hutan tanaman industri. Itu kira-kira diapakan? Pohonnya ditebang kan? Coba kalau kalian lewat sebelah kanan ditebang, sebelah kiri pohonnya baru mulai segini. Nanti misalnya kalian lewat bulan ini, sebelah sini ditebang. Bulan depan kalian lewat, sudah ada nggak tanaman barunya? Ada. Memang seharusnya seperti itu. Setelah ditebang
depan mata kita ada gambarnya. Ini dari hutan. Nah, ini dari apa? Dari pohon apa? Iya, pohon rotan. Ini di hutan lindung banyak ya. Yang melilit-lilit di pohon besar itu. Nah, kalau pada saat di hutan lindung, kalian lihatnya tertarik nggak? Enggak kan? Apa cuma kayak akar melilit-lilit di pohon. Nah, tapi begitu diambil oleh perajin dan dia membuat sesuatu yang mempunyai nilai jual, nah, jadinya cantik kan? Rotan di sana nggak ada yang mau beli ya di hutan tuh apa rotan? Tapi kalau sudah jadi seperti ini kalian mau nggak membelinya? Iya mau. Ini ibu beli kemarin dengan harga 30.000. Ini kalau di luar daerah kita di Jawa ini sampai 50-60 nak. Kalau kita jualnya di luar karena ini perajin kita sendiri di sini murah. Nah, ini kemarin ibu beli di tetangganya Angel di Oto 9. Nih, banyak dia buatnya banyak yang seperti ini ya. Nah, ini ibu beli satu. Ini contoh dari hasil hutan yang orangnya bertanggung jawab, bukan penebangan liar. Dia mengambil aja sebetulnya untuk dibuat kerajinan dengan harga jual. Nah, kira-kira kalau yang seperti ini nih, berarti dia melakukan kegiatan ekonomi ya. Nah, dia menjadi perajin. Iya, perajin kemudian dijual dagangannya. Perajin sekaligus pedagang ini. Nah, atau dia biasanya otong itu buat banyak di store ke toko. Jadi otongnya sebagai perajin, tokonya sebagai pedagang. Ya, sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Nah, lihat ada gambar-gambar sektor kegiatan sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ini tidak semua ada di kita. Ini ibu mengambil contoh. Nah, coba dilihat dari gambar yang pertama ini apa nak? Pertanian. Ada nggak di daerah kita pertanian? Ada. Kemudian ini nak? Perikanan. Ada nggak di daerah kita yang nelayan? Ada di daerah hilir ya. Kemudian ini nak? Perdagangan. Pasar. Kebetulan hari ini daerah kita ada pasar Rabu. Pasar ini nak? Pertambangan ini? Yang terakhir? Coba sekarang contoh masing-masingnya apa ya? Coba kita lihatnya di daerah kita aja, nggak usah ke tempat-tempat lain. Coba mengidentifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Oke, sumber daya alam bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, kegiatan ekonominya ada. Yang pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, industri, perdagangan, pertambangan, kehutanan, terusnya kita sebut. Kemudian, yuk lihat apa saja
Kebunan. Ah iya Angel. Kebun yang paling banyak. Nah di sini kebun apa adanya? Kebun sawit, kelapa, pinang, kebun karet. Iya. Ada kebun sawit, kebun pinang, kebun karet, kebun kopi. Apa lagi tadi? Kebun kelapa. Iya. Sekarang masyarakat Indonesia sudah maju-maju ya. Yang jauh punya kebun kelapa 2 hektar aja, sudah bisa beli mobil, rumahnya sudah bagus. Iya, karena ada nilai jualnya. Kelapanya mahal, sawitnya mahal, pinangnya mahal. Mengapa masyarakat perlu melakukan kegiatan ekonomi? Bisa jawab? Ya jawab deh. Apa masyarakat perlu melakukan kegiatan ekonomi? Melangsungkan hidupnya untuk mencari uang. Oh iya, jawaban Anda untuk melangsungkan hidup dan untuk mencari uang. Ada nggak yang lainnya? Iya, kenapa kita harus kegiatan ekonomi itu untuk mencari uang Nak, ya? Untuk hidup. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa hidup. Kita harus beli semuanya kan? Nah, iya, jawaban yang tepat. Oke, ditanyakan sampai sini. Nah, kalau nggak ada, ini terakhir. Kan di lingkungan kalian tadi kegiatan ekonomi sudah dibahas ya. Petani, kebun, nelayan, pedagang, yang di sektor kerajinan, rajin. Banyak ya. Nah, sekarang kalian melakukan wawancara terhadap mereka. Nah, setiap kelompok berdiskusi. Mau mewawancarai sektor apa, orangnya siapa, dicari. Nah, persiapan wawancara yang harus kalian lakukan adalah baca. Ya. Ibu akan membagi LKPD-nya. Nanti di situ ada langkah-langkah kalian sebenarnya. Jangan lupa tuliskan dulu kelompok. Kemudian petunjuknya. Setelah itu daftar pertanyaannya kalian tuliskan di sini daftar pertanyaannya. Nah, ada daftar pertanyaan. Kemudian karena kita sudah kemajuan zaman sudah bagus, hasil wawancaranya kalian rekam Nak ya. Kan ada HP. Nah, satu orang yang satu memvideokan. Oke, ibu bagi dulu ini. Dan ingat, wawancaranya hanya di lingkungan sekolah. Karena sudah banyak yang di belakang ada pedagang, yang di pojok sekolah ini bapaknya juga kebun ya. Kalian kelompok 1 wawancara kegiatan ekonomi apa Nak? Perkebunan. Oh iya. Kelompok 2? Perdagangan. Oke. Gimana nih? Siapa yang mau kita wawancarai? Gimana kalau aku saja? Aku adalah seorang pedagang. Saya mau mewawancarai Bapak. Ya. Saya Citra dari kelas 5A. Ya. Bapak Imam bekerja sebagai apa? Ya, saya sebagai tukang kebun. Bapak mempunyai kebun apa? Saya punya kebun sawit. Berapa hasil pendapatan uang panen Bapak per bulan? Kalau penghasilan ya 10 juta kurang lebih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Saya dari dari perantau Ibu. Ya, wawancara apa? Perjalanan Ibu. Ibu berdagang di mana? Ibu berdagang di samping SMP. Dagang sejenis apa? Seperti gula, minyak, jajan-jajanan. Berapa
Nah, penghasilan dalam sehari ibu dapat 500 kalau ramenya, kalau lagi sepinya ada 200 300 gitu. Depan kelas, mau kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Kelompok 2. Oke, ya kelompok 2 dulu ya. Oh iya. Oke teman-teman, saya mewawancarai Ibu Wati. Oke, bukan keluar suaranya ya. Ibu Wati berjualan di samping sekolah SMP. Kata Ibu Wati berjualan di samping sekolah menghasilkan per hari pendapatan yang Kelompok 1, kelompok 2 tadi mau wawancara Ibu Wati, pedagang yang berjualan di sebelah SMP. Ini SD kita, SMP sebelahnya, berarti kita masih di lingkungan sekolah ya. Itu dia katanya senang sebagai pedagang karena kerjanya bebas, tidak diatur-atur waktu berapa saja, dan katanya penghasilannya tadi 500.000 ya, umurnya 100.000. Berarti Bu Wati sudah melakukan kegiatan ekonomi dengan cara kelompok 2 ini membacakan untuk wawancara saya terhadap seorang pekebun yang bernama Bapak Imam. Bapak Imam bekerja di kebun sendiri. Nah, untuk kelompok 1 mereka kegiatan ekonominya sektor perkebunan. Yang diwawancara adalah Pak Imam yang bangun sekolah ya. Iya, dia terkenal punya usia banyak ya, 5 hektar. Penghasilannya mulai dari 5 ton dan harga sawit 2.000. Berarti sekali menerima uang 10 juta dari panen. Nanti videonya kalian kirimkan ke WA ya. Ya, grup. Ya, oke. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai, Nak. Pembelajaran kita telah selesai. Sekarang saatnya kita evaluasi. Ibu ada beberapa soal pilihan ganda yang Ibu kemas dalam game biar kalian mengerjakannya secara senang. Pakai game, Ibu nggak membaginya dalam bentuk kertas, jadi Ibu kemas dalam Kahoot. Nah, sekarang kalian buka HP kalian, kalian siapkan HP kalian, Ibu kirim linknya. Ya, buka HP kalian, sudah Ibu kirim di WA grup. Lihat di WA grup kalian link yang Ibu kirim, itu soal evaluasi kita. Oke, kita buka dari awal ya, dari WA. Oke, stop dulu. 3. Oke, bisa Fadi? Dayat bisa? Bisa, oke. Apa lagi? Tanggung jawab. Kemudian? Ya, kata tanya yang 5W plus 1H tadi ya. Iya, dapat banyak. Ada yang ditanyakan di sini? Bagaimana pelajaran kita hari ini, Nak? Kira-kira apa yang bisa kalian dapat ya dari pembelajaran kita hari ini? Apa? Tentang apa saja kita belajar hari ini?